raja kasih titah sama kita. Membawa 370 pasukan, membawa satu pusaka dari kerajaan Malang. Saat itu pusaka itu sangat berharga. Banyak yang incar dari 5 kerajaan besar di pulau ini. 5 kerajaan itu mengincar pusaka itu. Dan pusaka itu jatuh ke tangan anak Hulonga. Assalamualaikum. Boleh maaf itu. Mau bertanya. Tadi sempat Tiopa ini kan sendiri yang bilang pas saya tuh kalau Tiopa ini saksi mata. Ya, jadi orang bertanya ulang. Kan di cerita itu kan orang sempat bawa itu pusaka tuh. Baru sempat dihadang di jalan. Sementara mau naik kamari, dorang sempat ada hadangan dari musuh-musuh dorang. Kira-kira Tiopa dapat lihat itu atau tidak? Oh, Tiopa dapat lihat? Baru dia cerita itu bagaimana? Saya dan teman saya. Coba teman baru. Sedang membawa kayu bakar. Oh, sedang membawa kayu bakar baru. Tiba-tiba pasukan kerajaan Bolang. Tiba-tiba mereka datang melewati Kaki gunung. ya. Melewati kaki gunung. Terus saya dan teman saya melihat. Saya bertanya para pasukan yang paling belakang. oh, Tiopa sempat bertanya apa pasukan yang paling belakang. Apa yang Tiopa tanya? Saya bertanya, ada apa ini? Kenapa ramai begini datang kemari? Mereka bilang kami hanya untuk mengirim surat. mengantar surat. Ya, Jadi Tiopa tahu cuma surat ya? ya. Saya tidak tahu kalau di dalam itu kotak ada mustika. Terus teman saya kaget. Kira-kira teman saya bertanya, kira-kira ini surat untuk apa? Terus mereka bilang Surat ini untuk raja. raja. Terus teman saya cuma ya Mengangguk, iya, mengiyakan pertanyaan. Terus yang saya terawang itu, orang itu sempat dihadang di pertengahan perjalanan. Tapi Tiopa dapat lihat itu kan? Iya, dihadang sama pasukan dari Panglima yang di sini. Jadi ya, saya Tiopa lihat. cuma saya sendiri. Oh, cuman Tiopa sendiri. Ya, Baru ketika pada saat itu apa yang Tiopa bikin? saya tidak bisa apa-apa. Iya, karena Saya kan sudah tua. iya, Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. karena waktu itu pembantaian terjadi Ya. kan di situ. Mereka saling Bunuh. membantai. Iya, saling membantai kan. Tapi yang terjadi itu kan mustika orang tidak ada apa. Ya. Ya.
penasehat tetap membawa itu dengan DP ilmu DP apa dia sempat lolos dari penghadangan itu. Itu yang coba Bapak lihat tuh. Begini, Hmm. saya lihat si penasehat ini mereka lari di sebelah hutan. Hutan. Ya, mereka lari. Terus para pasukan saling membantai. Cuma itu saya lihat. Oh, itu cuma itu yang coba dia. Ya, Setelah itu tuh apa sudah tidak tahu lagi ya. tidak tahu. Oke, jadi teman-teman, ketika Tiopa ini sedang mencari kayu bakar di kaki gunung, Tiopa ini sempat melihat gerombolan daripada kerajaan Bolango. Begitu Opa? Ya, Terus Opa ini bertanya, bawa apa? Ternyata membawa surat. Dan ketika gerombolan itu melanjutkan perjalanan, terjadilah penghadangan yang sempat Tiopa Suni bilang. Begitu Opa? Dan ketika penghadangan itu terjadi, Opa Suni lari di kaki gunung ini, membawa kotak yang berisi surat tersebut. Jadi Opa, terima kasih sudah memberikan ceritanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan ceritanya. Tetap di Radar Goib. Dulu tuh kau tuh. Assalamualaikum Opa. Jadi orang mau melanjutkan cerita yang sempat tidak selesai. Kan cerita kemarin kan sampai di pusaka tuh, yang di kotak. Kan Opa Suni waktu itu diperintahkan oleh raja mau bawa itu kotak itu dari kerajaan Bolango mau sampai ke sini kerajaan Dembe toh? Jangan benteng. Kerajaan Benteng. Oh, iya, sama kan. Baru kira-kira tadi orang dapat cerita yang mana ada isi surat di dalam. Ya. Surat itu ada Surat itu ada di dalam kotak sama dengan pusaka. saka. Baru Itu surat tidak ada yang bisa baca tidak ada yang boleh baca. karena surat itu siapa yang dapat itu pusaka dia yang bisa berhak membaca itu surat. Jadi mesti mau dapat dulu itu pusaka baru DP surat boleh terang baca. Ya, karena di situ penting bagi kerajaan. Tapi yang ada sekarang tinggal pusaka. Kira-kira itu surat kemana? Ada di dalam, Ada di dalam pusaka itu. ada di bawah Di bawah pusaka itu. pusaka. Nah, yang mau tanya ini kan so sampai tuh Pati Raja. Itu pusaka dengan DP surat so sampai tuh. Baru kira-kira di penasihat ini kenapa difitnah? Bagaimana cara Tiratu bafitnah Pati penasihat? Dijebakkah atau karena Panglima? Dia juga ingin mau, Duduk dulu Pak Sul, silakan duduk dulu. dia ingin mau Karena dia isi, mau isi dari kotak itu. dia penasaran. Dia penasaran, bukan sekedar mau suka itu barang. Suka, dia penasaran apa isi kotak. Apa isi kotak di dalam. Jadi kalau Nah. Itu pusaka masyarakat yang ada di Gorontalo. itu pusaka itu. Pusaka itu harga untuk Gorontalo. Dan itu senjata senjata satu-satunya yang ada di Gorontalo. ada di Gorontalo. Sekarang dia tidak entah kemana. Katanya Itu sudah
Diwariskan. tahun sudah diwariskan pada anak dari kerajaan yang ada di Gorontalo. Oke, aku sudah makasih banyak ini, terima kasih informasi. Jadi mungkin orang mau cari itu mustika, boleh tuh? Mustika itu Tidak ada yang tahu. Oke. tidak ada lagi. Tidak ada lagi di Gorontalo, berarti di luar Gorontalo. Itu sudah dibawa ke Wol. Oh, siap. Berarti sudah bawa di sana ya? Wol itu banyak orang Gorontalo. Di Bol itu banyak orang Gorontalo. Kerajaan Oke, Pak Sudi. Mungkin cuma itu yang orang mau tanya Pak Sudi. Jadi selanjutnya orang mau undang dari anggota-anggota kerajaan yang ada di sini. Jadi kalau mampu Pak Sudi, ya Pak Sudi boleh ungkapkan sendiri lah. Silakan Pak Sudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tidak apa, tidak apa-apa. Orang cuma baca itu. Aman. Jangan dekat. Tenang Bang Lima. Sekarang cuma mau bertanya. Standby dulu. Padian dulu. Jangan dekat. Oke. Tidak. Belum apa ini Panglima terang coba undang Pati Panglima dengan cara yang tidak sopan. Terang itu cuma mau cari tahu DP cerita yang mana di Panglima sempat berkirim anak buah di Panglima di tengah-tengah perjalanan di apa tadi Opa Suni. Yang di Opa Suni cerita apa orang? Di Opa Suni itu sempat dihadang. Pelakunya di Panglima toh? Ya. Baru kira-kira DP cerita itu bagaimana? Panglima kirim berapa pasukan, baru apa yang di Panglima pasukan ada bikin. Banyak pasukan itu. Banyak pasukan. Baru yang terjadi selanjutnya apa? Dorang bantai semua. Bantai. Tapi yang sempat beredar di cerita itu di Panglima tidak dapat itu mustika, itu pusaka. Ya. Berarti di Panglima usaha sia-sia. Terus apa lagi yang di Panglima mau cerita? Tidak, aman, sudah merdeka sekarang. Tidak ada lagi itu penjajah, aman. Nah, baru tidak apa Panglima, tidak apa. Habis di Panglima bantai semua pasukan di Opa Suni, apa yang di Panglima pasukan bikin? Dari situ di Panglima skenario berjalan toh. Warga-warga di sekitar di Panglima bantai, ya toh. Betul itu kan? Baru dari situ di Panglima fitnah
Tio Pasuni penasehat, ya toh. Dari situ dia cerita awal mula fitnah ini toh, karena di Panglima tidak mau Tiraja dapat tahu, jadi warga di sekitar juga sempat ikut terbantai, iya toh. Betul. Jadi teman-teman sekalian, skenario-nya seperti itu. Dia kirim pasukan untuk menghadang si penasihat, tapi yang terjadi anak buah penasihat semua rata, diratakan oleh orang ini. Terus selanjutnya si penasihat sempat kabur, jadi dia tidak dapat apa-apa. Karena dia takut raja mendapat tahu, jadi warga di sekitar dibantai oleh. Dari situ skenario fitnah memfitnah dimulai. Dari pojok. Apa raja? Dapat tahu begini? Raja. Panglima. Apa Panglima? Oke Panglima, makasih banyak ini. Saya boleh dicabut. Oke. Boleh. Kucing. Ali kucian. Kunci dapat. Pasti. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan prajurit. Prajurit raja. Bukan pengawal Leo Pasuni, bukan. Oh, bukan. Berarti pengawal dari raja. Apa yang mau ceritakan? Soalnya dari tadi rupa suka sekali mau bercerita. Ya. Hianat. Panglima berkhianat. Ya, selama ini semua yang dibilang jago, saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya melihat pasukan dari Panglima sudah sokok dengan benda-benda pedang, topang. Oh, berarti disogok dengan persenjataan ya?
Siap, siap, siap. Sirat. Kenapa sirat? Dia memang wanita yang licik, kurang ajar. Kurang ajar. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Karena dulu Panglima dengan Ratu itu Punya hubungan. dengan Ratu itu berselingkuh. Berselingkuh. Saya melihat mereka berdua masuk ke dalam kamar. Tapi saya tidak tahu mereka Buat apa ya? pas mereka keluar. Mereka sedang merapikan baju. Oh, ternyata selama ini raja dan penasihat raja telah dihianati oleh mereka berdua. Telah dihianati ya. Ya, Berarti betul kemarin yang terjadi. ya. Kemarin yang diceritakan sebelah sana Oleh di atas itu benar. Itu benar ya. Ya. Memang di atas itu memang saya ingin masuk menceritakan semua, Semua cerita yang sebenarnya. ya. Cuman tak ada yang mau menerima saya. Berarti kemarin sosok ini ingin masuk kepada salah satu tim, cuman memang tim waktu itu tidak sempat ingin menerima sosok ini. Itu tentang pembantaian. Iya, tetap membantai. Saya sudah tahu Apa yang diketahui oleh prajurit? mereka berdua dengan Ratu berkomunikasi. Bersekongkol ya? Ya. Mereka membuat rencana merebutkan itu yang namanya kotak yang dibawa oleh penasehat. Karena mereka berdua itu ingin mengambil Ingin mengambil kotak tersebut. Tapi ada satu orang yang disuruh Ini membawa diperintahkan. kotak. Oh, berarti di penasihat ini coba suruh orang ya? Dia suruh orang mau bawa ini kotak tembus seperti raja. Baru di penasihat lari. Terus Panglima melihat ini satu orang membawa kotak yang dibawa melalui jalur. Tapi Panglima belum sempat mengambil karena Panglima masih merasa takut. Panglima takut ya? Terus Setelah itu Panglima dan Ratu membuat rencana mengumpulkan semua pasukannya untuk membantai dan mengambil ini kotak. Mereka menyusun
semua jalur dari utara, selatan. Mereka berkeliling. Pas di pertengahan, tiba-tiba Panglima ini datang dan membantai semua pasukan dari raja serta yang membawa kotak pusaka. Cuman itu ya? Ya, terus dan mereka Panglima seluruh pasukan pergi ke satu desa. Pergi ke satu desa. Dan mereka membantai semua warga yang ada di situ. Semua warga yang ada di sana. Subhanallah. Terus apa lagi yang terjadi? Tiba-tiba Panglima melihat satu orang lagi. Satu orang lagi? Ya. Satu orang. Terus tuh kakek tua. Orang kakek tua Yang tadi. Oh iya. Oh yang tadi sempat masuk. Ya. Kakek tua itu ditemukan sedang berjalan dan membawa kayu bakar. Dan Panglima menyuruh satu orang pasukannya untuk membantai dia, kakek tua ini. Jadi pembantaian tersebut menyisakan satu orang. Ya, karena ada satu pasukan yang melihat kakek tua ini bersembunyi di semak-semak. Karena itu pasukan memberitahukan kepada Panglima ada satu orang kakek yang bersembunyi di sana. Lepas itu langsung dibantai. Ya, Setelah itu apa lagi yang terjadi? setelah itu Panglima seluruh pasukan pergi ke kerajaan. Mereka mengatakan kepada raja bahwa mereka melihat penasehat ini kabur. Dan ternyata tidak. Panglima memberitahukan kepada raja bahwa si penasihat ini adalah pengkhianat. Itu salah. Jadi sampai di situ ceritanya ya. Ya, karena saya sendiri melihat dengan mata saya. Jadi teman-teman sekalian ini adalah saksi mata, saksi hidup ya. Oke, makasih banyak yang prajurit. Jadi mungkin cuma itu yang cerita yang orang boleh mau kali. Jadi makasih banyak yang prajurit. Ya, sama-sama. Sama. Salam untuk kerajaan. Boleh pulang sendiri tak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, mungkin cerita kali ini sudah bisa terpecahkan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Pada zaman dahulu ada sebuah kisah. Kisah itu datang dari kerajaan kaki gunung atau kerajaan Gorontalo. Mungkin itu dulu sekali. Jadi Anda maupun saya belum lahir pada waktu itu. Jadi yang terjadi pada saat itu ada sebuah titah raja dari Raja Bolango. Raja Bolango memerintahkan penasihat untuk mengantarkan sebuah pusaka, yang mana pusaka itu sangat-sangat dicari oleh manusia maupun bangsa jin. Dan pada saat itu penasihat membawa pasukan berangkat 7 hari perjalanan
tibalah dia di bawah kaki gunung Benteng Otala. Pada saat itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengira bahwa pasukannya akan dihadang oleh pasukan dari kerajaan Dembe. Pertikaian terjadi, pembantaian terjadi. Pada saat itu penasihat berhasil kabur. Berhasil kabur tapi tidak membawa kotak yang dititahkan oleh raja. Sang panglima khawatir namanya akan menjadi kotor. Jadi dia melakukan sebuah skenario yang mana fitnah terjadi pada saat itu. Fitnah tersebut dilemparkan atau dilontarkan kepada penasihat. Jadi pada saat itu semua pasukan yang mati digabungkan dengan bersama pembantaian warga-warga yang ada di sekitar. Jadi panglima membantai warga-warga di sekaligus agar namanya bersih. Jadi ceritanya si penasihat ini berkhianat kepada raja, bahwa dia mengambil pusaka yang dititahkan oleh Raja Belang kepada Raja Dembe dengan cara membantai semua pasukannya sendiri. Pada saat itu ada saksi yang tersisa. Saksi tersebut pun dibantai oleh panglima. Begitu cerita yang bisa kami dapatkan. Dilontarkanlah fitnah tersebut, raja pun murka. Dan yang terjadi, penasehat diasingkan. Oke teman-teman sekalian, mungkin seperti itu cerita tentang penasehat atau pengasingan yang salah. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih telah bersama kami. Tim Radar Goib, kisah petualangan cerita gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa Like and dan subscribe. dan komen di bawah. Bagi teman-teman yang berada di kota Gorontalo yang punya satu kawasan atau satu bangunan yang punya cerita mistis atau sejarah-sejarah mistis, komen atau langsung DM ke IG kami, yaitu Radar Goib. Kami Radar Goib undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.